Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator yang semoga senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang startup pabrik amonia di bagian front end. Video ini sekedar untuk sharing knowledge, semoga bermanfaat dan bukan kami bermaksud menggurui ataupun lebih pintar, namun ini berdasarkan apa yang saya miliki, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk startup front end ini memang pada saat setelah ada TA ataupun perbaikan, maka pabrik perlu dilakukan lebih dulu persiapan. Di antaranya sebelum persiapan sirkulasi N2 maka perlu dipastikan oksigen konten maupun gas-gas eksplosifnya. Kalau pabrik habis TA maka yang dipastikan oksigen kontennya bisa dipercing dengan menggunakan N2 sehingga nanti target oksigen konten bisa di bawah 0,2. Nah, saya tidak akan membahas tentang secara urutan startupnya, namun apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan sirkulasi N2 ini. Ada beberapa pabrik yang bisa start secara statis atau juga secara sirkulasi N2. Nah, dengan adanya sirkulasi N2, ini untuk reformer itu sasarannya menuju temperatur di 400 derajat untuk siap masuk steam prosesnya. Nah, selama menaikkan temperatur, yang perlu jadi perhatian kenaikan temperatur per jamnya. Ada sebagian pabrik menggunakan kenaikan 50 derajat per jam. Namun ada juga yang bisa 75 derajat per jam. Kenapa demikian? Karena itu berhubungan dengan desain metal cupnya sendiri. Cup katalis di primary reformer tentunya. Nah, yang menjadi perhatian saat sirkulasi N2 itu ada jumlah flow minimalnya agar semua cup katalis di primary reformer dapat teraliri secara merata sehingga penyerapan panas atau panas yang diberikan oleh pembakaran di as burner dapat diterima oleh N2 tersebut. Nah, kemudian selama proses menaikkan temperatur untuk steam proses masuk, ada aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel. Karena secara umum untuk startup pabrik amonia banyak sekali kegiatan paralel. Kegiatan paralel ini waktunya sangat panjang, namun apabila terlewatkan sehingga pada saatnya diperlukan hal tersebut belum siap sehingga akan menambah durasi waktu startupnya. Nah, di sini ada yang perlu dimonitor di temperatur convectionnya. Namun biasanya kalau pada saat temperatur menuju 400, baik di koil udara yang belum ada aliran, tentunya belum sampai melebihi batas desainnya. Kemudian karena ini yang mau masuk steam SM atau steam proses, maka jalur steam proses harus dilakukan heating up. LTS yang ada fasilitas heating up secara independen juga bisa dilakukan pada saat di proses sirkulasi N2. Kemudian level steam drum karena ini masih dalam kondisi belum ada panas, biasanya dia hanya terisi, belum ada penguapan sehingga jangan sampai level berlebih sehingga nanti akan carry over. Nah, hal lain di sisi middle atau daerah CO2 removal juga bisa dilakukan press up absorber apabila
utilitasnya ada dan tersedia. Untuk press absorber ini ada beberapa sumber, ada yang menggunakan N2 maupun H2. Nah, nanti dilanjut dengan mempersiapkan di CO2 removal dengan melakukan sirkulasi kecil, sehingga pada saat kita melakukan sirkulasi N2, nanti panas N2 yang menuju ke CO2 removal dan kembali ke 102J atau di booster NG kompresor dapat menaikkan temperatur MDA di CO2 removal. Gimana caranya? Padahal di N2 gas itu kan saat awal itu temperatur masih rendah. Namun hal ini yang perlu diingat, temperatur BFW yang melewati 131C maupun 103C kondisinya sudah panas, karena biasanya untuk mengaktifkan reaktor, salah satu cara untuk menghilangkan oksigen dengan cara pemanasan, yaitu menaikkan temperatur, termasuk menggunakan steam stripping untuk menghilangkan oksigen dalam dingin water tersebut. Nah, sirkulasi ini dengan kontinu dilakukan minimal di 48.000 tadi. Apabila bisa lebih bagus. Terus kemudian perlu diperhatikan dalam hal penyalaan banner yang paling pokok jadi perhatian agar kita dapat menyalakan banner sebanyak mungkin dengan kenaikan temperatur yang 50 derajat. Kenapa sebanyak mungkin? Harapannya temperatur di masing-masing cup dapat pemerataan panas. Bagaimana caranya? Jaga pressure fuel seminim mungkin, sebatas bisa nyala. Bukan di nilai normal. Jadi di pressure fuel biasanya ada alarm low. Nah, saat startup wajar bila itu terjadi. Sehingga dengan pressure fuel yang rendah, jumlah banner yang nyala untuk mencapai temperatur 400, jumlahnya bisa maksimal. Bahkan seandainya tidak repot, hal ini kadang-kadang menambah aktivitas. Ada yang simple, opening cock valve langsung 100%. Maaf. Kerugiannya bakal langsung 50%, artinya panas di satu titik itu cukup tinggi. Namun kalau bertahap 50% lebih dulu, sehingga seakan-akan satu banner jadi 2 banner. Maka jumlah bannernya akan lebih banyak yang nyala pada saat mencapai temperatur 400 untuk steam masuk tersebut. Nah, kemudian setelah kita menaikkan temperatur, sirkulasi N2 menuju 400, dan steam proses sudah kita lakukan pemanasan lebih dulu agar tidak ada kondensasi, maka selanjutnya kita lakukan switch steam proses dengan N2. Jadi N2 yang sebelumnya sirkulasi, kita gantikan dengan steam proses. Nah, ini yang perlu diperhatikan, temperatur steam header yang dilakukan pemanasan tadi sudah sama atau mendekati dengan temperatur steam SM tersebut. Biasanya mendekati 400, 385 sampai 390 bahkan 400. Nah, kemudian setelah dilakukan switch, maka dimasukkanlah steam bertahap sampai 65 ton per jam. Jangan lupa temperatur diimbangi
dengan penambahan banner. Kenapa? Karena pada saat banner belum nyala semua, jangan melakukan kenaikan temperatur dengan menaikkan pressure fuel atau menambah fuel. Nah, jadi dengan menambah banner, harapannya nanti saat gas masuk, banner bisa nyala lebih banyak lagi, sehingga panas di masing-masing cupnya akan merata. Nah, biasanya pada saat steam masuk ini, kalau di pabrik yang tidak menggunakan sirkulasi N2 karena HTS masih dingin, maka venting dilakukan di bag 1335. Namun apabila HTS sudah terpenuhi minimal di sekitar 200-an rata-rata bagnya, dapat di venting di outlet HTS dengan menjaga backflash di 3,5 sampai 5 kilo. Nah, parameternya apa backflash ini? Ini untuk menghindari kondensasi di reaktor HTS. Yang jadi dasar, ya perhatikan 2 poinnya. Apabila temperatur di sekitar 220 atau 225, nah ini tekanan di sekitar 4 kilo, 5 kilo masih aman. Nah, sirkulasi yang di desulfurizer masih menggunakan N2. Nah, karena tahapannya nanti setelah masuk steam akan masuk gas, maka yang dipersiapkan yaitu desulfurizer agar dilakukan heating up. Dengan cara apa? Dengan cara N2 yang sirkulasi disesuaikan dengan kenaikan temperatur. Jika kita tambah pemanas namun sudah nggak naik, artinya jumlah sirkulasinya terlalu besar. Nah, supaya bisa naik, sirkulasi yang awalnya tadi 48.000 atau lebih diturunkan sampai dapat temperaturnya naik. Nah, jangan lupa ini apabila nanti sudah ada kenaikan pressure di steam drum yang pada saat awal itu di venting lokal, itu saat tekanan sudah mencapai 5 kilo atau lebih, minimal 5 kilo, dapat ditutup agar nanti pressure bisa naik. Nah, jangan lupa level steam drum. Setiap ada kenaikan pressure artinya ada penambahan penguapan. Maka perlu diatur untuk awal ngatur bukaan discharge-nya masih sedikit atau biasa disebut crack open. Nah, di tahapan saat steam masuk ini ada area lain yang sudah melakukan aktivitas termasuk sirkulasi MDA, melakukan fill up chiller, melakukan press up converter, sehingga nanti pada saat diperlukan semuanya itu sudah siap untuk dioperasikan. Nah, ini ada lagi naik temperatur outlet reformer ke 650. Jadi kalau begitu steam sudah terpenuhi 65 ton per jam, sambil diimbangi agar tidak turun dengan menambah banner, continue dinaikkan, tetap masih pakai kecepatan 50 derajat per jam. LTS harapannya sudah mulai tercapai, ya minimal 150, yang paling rendah yang bisa yang bed atas sekitar 200 atau 190 sudah bisa. Nah, apabila LTS sudah selesai heating up, bisa selanjutnya melakukan heating up di metanator. Di sini sirkulasi MDA yang awalnya masih sirkulasi kecil bisa dilanjutkan dengan naikkan rate sirkulasi. Untuk menambah kecepatan heating up atau menaikkan temperatur MDA, steam dapat sebagian diventing di 146 atau impact absorber di reservoir removal. Nah, jangan lupa pada saat ini juga dilakukan pengecekan SS dari AMDA. Apabila masih jauh dari nilai normal,
sebaiknya dilakukan loading lebih dahulu untuk mempercepat gas bisa masuk di absorber, karena gas masuk absorber juga dipersyaratkan nilai SS AMDA paling tidak di 35 atau temperatur di bottom stripper targetnya di atas 100, bisa 108 atau rata-rata 110. Nah, tahapan berikutnya apabila temperatur di reformer outlet itu sudah mencapai 650. Nah, kemudian pada saat temperatur inlet desulfurizer juga sudah mencapai 350, kemudian secara analisa bisa dipastikan kandungan sulfurnya di bawah 0,1 ppm. Kemudian untuk protein yang masih 65 dipertahankan, jaga backpressnya nanti dengan nambah masuknya gas dijaga di sekitar 10 kilo. Kemudian temperatur outlet HTS itu sudah di atas 200 derajat Celcius. Nah, sebelum masukkan gas, hidrogen yang sebelumnya dimasukkan di reformer. Nah, sekarang karena disulfur mau aktif, maka H2 dipindah ke Suction 102 dengan harapan nanti di desulfurizer A dapat merubah sulfur organik menjadi sulfur anorganik sehingga dapat diserap di desulfurizer B atau C atau sebaliknya tergantung arah alirannya, karena desulfurizer ini arah alirannya bisa dari B ke C atau C ke B dengan penyerap Zn dan sulfur A dengan katalisnya Komo. Jangan lupa pada saat gas masuk awal itu jaga temperatur primary reformer di kisaran 700. Nah, pada saat itu rate sasarannya ke 40 agar nanti bisa siap untuk dilanjutkan masuk udara proses. Nah, di saat kita menaikkan temperatur gas, kemudian mau gas masuk, selain mempersiapkan temperatur gas di desulfurizer mencapai 350 minimal, karena penyerapan sulfur itu optimumnya di 350 sampai 400. Kita lakukan line up udara, kita persiapkan, pastikan di jalur udara sampai di upstream kontrol palep dalam keadaan kering, perlu di drain lebih dahulu. Apabila sudah kering, maka sudah siap untuk dimasukkan udara. Nah, di sini ada fokus mulai dari saat masuk steam tadi, mohon maaf agak ketinggalan. Jangan lupa coil udara proses. Nah, itu karena di posisi convection belum ada aliran udara, maka temperatur dikontrol dengan mengalirkan steam cooling melalui di HV 1044. Nah, jaga temperaturnya di bawah temperatur desainnya. Nah, kegiatan paralelnya pada saat gas masuk ini, karena panasnya semakin bertambah, di secondary mulai sudah ada kenaikan temperatur, maka perlu dilakukan ekstra pengontrolan level di steam drum, terus bertahap menaikkan pressure steam SHH untuk menambah produk, kurangi bukaan PIC 1018. Nah, saat mengurangi PIC 1018
Ini berefek dengan turunnya temperatur di HTS. Nah, nanti perlu diperhatikan. Tapi perlu diingat bahwa temperatur di steam drum atau temperatur di SHH pada saat itu masih rendah, sehingga karena temperatur di steam drum merupakan temperatur saturated, sangat tergantung dengan pressure. Maka dengan naiknya pressure, temperatur akan naik. Apabila nanti ketemu gas di 102C, secara tidak langsung HTS juga akan ikut naik. Nah, parameter untuk pengoperasian 1018, perhatikan TP 1010, temperatur kontrol untuk HTS. Nah, apabila TP 1010 dalam posisi menutup, artinya panas dari depan lebih, sehingga 1018 dapat dikurangi. Namun kalau membuka lebar dan temperatur kurang, artinya PIC 1018 openingnya kurang. Jadi dasarnya di situ. Tapi perlu diingat, saat awal startup kita juga fokus menyiapkan steam SHH agar nanti dapat digunakan untuk start refrigeran kompresor. Nah, pastikan temperatur LTS yang tadi sempat dilakukan heating up, temperatur minimalnya harus hanya di 150, tidak kurang, sehingga nanti apabila udara masuk bisa lanjut mengonlinekan LTS. Dan perlu diperhatikan saat awal startup, banner kita lakukan hanya sebatas nyala. Nah, sambil karena di saat gas masuk ini jumlah banner yang nyala sudah semakin banyak, bisa sambil dikelilingi, dipastikan penyalaannya. Barangkali ada yang mati atau yang jelek, itu perlu dikondisikan yang sambil dijas-jas agar penyalaannya bagus. Dan tak lupa diimbangi dengan oksigen eksesnya di ruang bakar tersebut. Nah, di saat gas masuk ini, jangan lupa pada saat rate tercapai 40%, nanti akan dilanjut untuk sementara di 40% untuk syarat masuk udara proses. Nah, untuk udara proses masuk kondisi sebelumnya rate sudah tercapai 40%, mas banner bisa nyala semua mestinya dengan temperatur di 700, terus tentu kompresor udara juga dalam keadaan normal, pressure-nya sudah disesuaikan dengan backpress di reformer, karena kalau delta P-nya terlalu tinggi nanti akan terlalu besar atau bahkan bisa membuat kontrol palet kalau delta P-nya tinggi tidak bisa dibuka secara normal. Dan udara yang tadi sudah dipastikan kering, temperatur 103D itu sudah di atas 650. Kemudian kenaikan temperatur tetap 50 derajat per jam. Venting di 1032 ini outlet HTS dan sebagian di 1046. Nah, pada saat gas masuk akan masukkan udara backpressnya di 15 kilo. Naikkan flow udara proses menuju 40%. Jadi secara bertahap apa yang dimonitor? Yang dimonitor yaitu temperatur top secondary. Karena udara proses akan bertemu dengan hidrogen sehingga terjadilah reaksi eksotermis yang menghasilkan H2O. Nah, sehingga apabila udara terlalu besar, kenaikan temperaturnya akan atau terlalu tinggi, maka harus
awal masukkan bisa lewat bypass terlebih dahulu. Nah, kemudian bertahap backblast pun kita naikkan ke 20 kilo. Tapi perlu diingat, awal gas masuk yang pressure hanya 15 kilo, terus menaikkan backblast, ini yang perlu diperhatikan kompresor booster 102J. Nah, karena kompresor kalau tekanan backblastnya itu naik, berpotensi menahan, sehingga dia mendekatkan nilai surging. Apabila beroperasi di dekat nilai surging, akan potensi membuat UV akan membuka. Kalau membuka akan kembali ke suction, pressure suction akan mengimbangi PIC, ada kontrol balok PIC di suction akan mengimbangi ke arah close. Nah, ini ya tidak kita inginkan terjadi, sehingga pada saat backblast naik ada beberapa yang diperhatikan. Satu, opening FIC 1001 atau flow gas yang masuk ke reformer. Apabila openingnya mengarah lebar, perlu kita lakukan penambahan speed 102J secara tidak langsung menaikkan pressure discharge-nya dan menjauhkan dengan nilai surging-nya. Jangan lupa tetap monitor untuk tingkat MDA-nya. Apabila tadi rate masih di kisaran 50, sirkulasinya bertahap dinaikkan juga 60%. Nah, apabila kondisi udara ini sudah masuk dengan rate 40%, sambil kita pastikan temperatur di LTS telah dilakukan ITL, kemudian posisi MOV semua itu dilakukan equalis terlebih dahulu, karena sebelum gas masuk agar tekanannya sama dengan gas proses yang tadi backblast dijaga di 20 kilo. Nah, syarat online LTS ini salah satunya ada CO maksimum keluaran dari ATS yaitu di AI 1035, inlet LTS itu di 3,3%. Kenapa kok dipastikan? Agar nanti temperatur di LTS tidak terlalu tinggi. Nah, yang perlu dipastikan MOV 1008 ini merupakan inlet LTS, kemudian outlet LTS-nya itu MOV 1007 dan 1009 merupakan bypass-nya. Nah, saat awal inlet dan outlet close, bypass 1009 dalam keadaan open. Nah, maka sasarannya lakukan pembukaan bypass dari MOV 1008. Ini merupakan bypass MOV inlet atau inlet LTS agar nanti pressure-nya bisa equalis dan kenaikan temperatur pun tidak tinggi. Apabila sudah equalis maka dibuka MOV 1008 dan selanjutnya bisa dilakukan 1007-nya dibuka, baru terakhir 1009. Kenapa kok 1009 terakhir? Nah, harapannya disinilah saat awal gas ada sebagian terbypass, jadi tidak seluruhnya langsung masuk di LTS. Nah, dalam kondisi seperti ini pun 1032, penteng 1032 masih terbuka. Nah, nanti sebagian di penteng di 1046 inlet absorber. Nah, demikian startup di front end. Nah, yang
jadi perhatian. Ini sebetulnya jalur lurusnya ada 5 aktivitas ini, namun yang sangat menentukan kegiatan paralel yang waktunya panjang apabila terlupakan akan berpotensi memperlambat atau menambah durasi startup, memperlambat online-nya aktivitas ini. Jadi perlu dilakukan koordinasi dan monitoring yang secara lengkap. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini banyak secara garis besar tentang startup front end. Hal ini masih cukup banyak yang perlu dikaji lagi. Yang paling pokok, pabrik amonia tidak hanya menghasilkan amonia, namun juga menghasilkan steam. Nah, di saat ini perlu selalu diperhatikan, steam SHH yang diproduksi oleh outlet secondary atau di 101C itu harus mulai dipersiapkan agar tidak kekurangan saat dibutuhkan untuk sekat 105G. Demikian, sekali lagi mohon maaf ada kurangnya, ada lebihnya, ataupun ada yang salah ucap, saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan hubungi saya atau WA dengan nomor teleponnya berapa ya, masuknya dikasih. 08 12 55 260 90 WA ya. Kalau telepon di 0816 45 0974. Terima kasih. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk operator semua.